Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmirlia Ramadhani dengan NIM 2153024435, Prodi Ilmu Komputer, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang requirements modeling. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang scenario based dan juga class model. Dan sekarang kita akan bahas dua jenis model equipment sisanya, yaitu behavioral model dan juga flow model. Ada tiga topik yang kita bahas di sini. Pertama, dimulai dari pembahasan behavioral model, lalu kedua kita lanjutkan pada flow model, dan yang ketiga kita bahas permodelan requirements untuk aplikasi berbasis web atau web apps. Baik, mari kita bahas satu persatu. Simak penjelasan berikut ini. Behavioral models digunakan untuk menunjukkan respons perangkat lunak terhadap event atau stimulus eksternal. Dalam aplikasi e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee, behavioral model digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang tindakan sistem dalam situasi tertentu seperti penambahan produk ke keranjang belanja, melakukan pencarian produk, atau verifikasi pembayaran dengan kartu kredit. Langkah-langkah umum dalam membuat behavioral model adalah sebagai berikut. Pertama, evaluasi semua use case untuk memahami urutan interaksi dalam sistem. Use case yang berasal dari skenario terbaik digunakan sebagai acuan dalam membuat behavioral model. Kedua, identifikasi event yang memicu urutan interaksi dan pahami hubungannya dengan objek spesifik. Ketiga, buat urutan interaksi untuk setiap use case. Selanjutnya, buat state diagram untuk sistem atau aplikasi. Terakhir, evaluasi behavioral model untuk memastikan akurasi dan konsistensinya. Ada dua model yang umum digunakan untuk mempresentasikan behavioral model, yaitu sequence diagram dan state diagram. Sequence diagram dapat dibuat dari use case yang telah dibuat sebelumnya. Contoh use case pada sistem inventaris kantor dapat direpresentasikan dengan sequence diagram untuk memodelkan perilaku sistem. Diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna atau staf web browser dan sistem inventaris. Sequence diagram membantu memodelkan respons sistem terhadap setiap urutan event yang dilakukan pengguna. Pada tahap implementasi, frame ditambahkan untuk menunjukkan konteks sequence diagram. Selanjutnya, pada flow model, fokus pada aliran proses dan data dalam perangkat lunak. Data flow diagram atau DFD dan entity relationship diagram atau ERD dapat digunakan untuk memodelkan data. Penggunaan pola atau pattern dalam analisis requirements dapat mempercepat proses pengembangan perangkat lunak dalam modelan requirements untuk aplikasi web. Terdapat 5 jenis model utama, yaitu model konten, model interaksi, model fungsional, dan model navigasi dan model konfigurasi. Pembandingan pemodelan requirements pada Bukalapak dan Tokopedia menunjukkan perbedaan dalam strategi penyajian konten, model fungsional, model interaksi, dan model navigasi. Kebutuhan pemilihan strategi ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang ada. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi